ya, udah lama banget aku nggak upload video, udah lama kali nggak berbagi informasi ke teman-teman semua. Di video kali ini aku bakal bahas perjalanan aku sampai aku akhirnya bisa kerja di Jepang. Jadi semoga apa yang aku bahas di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang mungkin lagi cari tahu informasi tentang kerja di Jepang. Jadi aku nggak bisa kasih tahu info yang lebih, aku cuma bisa ngasih tahu pengalaman aku sendiri, karena kan kalau bukan pengalaman aku, kalau hanya kata orang kan aku nggak bisa ngasih tahu ke teman-teman, belum tentu benar juga. Oke, aku adalah seorang anak yang lulusan SMA. Formal banget ya bahasa aku. Oke, aku ini cuma lulusan SMA, yang artinya aku nggak pernah masuk universitas, aku nggak pernah kuliah. Jadi buat teman-teman yang bertanya, apa harus kuliah dulu supaya bisa kerja di Jepang? Jawabannya tidak. Kamu cuma lulusan SMA, SMK, pasti bisa kerja di Jepang. Sama kayak aku cuma lulusan SMA, bisa kerja di Jepang kan? Oke. Jadi aku pertama-tama itu sebelum ke Jepang, aku itu pelatihan di Indonesia sekitar 1 tahun. Itu pertama-tama masuk LPK dasar. Jadi di LPK dasar ini aku belajar bahasa Jepang itu selama 3 bulan. Sebenarnya tergantung kita sih, kalau kita mau cepat ya udah kita giat aja belajar. Ada beberapa teman juga yang sampai setahun di LPK dasar, mungkin 7 bulan, tapi biasanya sih normalnya 3 bulan. 1 tahun itu udah paling lama banget lah. Ini di LPK dasar ya. Nah, di LPK dasar pertama-tama sih aku waktu itu, karena kan dari LPK yang untuk LPK selanjutnya kan kita kan pertama-tama itu ke LPK dasar dulu, terus nanti kita dikirim ke LPK pusat gitu. Nah, di LPK dasar kita akan ada wawancara. Nah, yang wawancara kita itu adalah orang yang datang dari LPK pusatnya. Jadi waktu aku masuk LPK dasar, aku itu nggak langsung wawancara, karena kebetulan waktu itu baru aja selesai ada wawancara, tiba-tiba aku masuk ke lembaga itu. Nah, untuk nunggu ada wawancaranya, sementara aku belajar bahasa Jepang. Nah, belajar bahasa Jepang, aku terus belajar gitu, aku terus giat belajar, pokoknya gimana caranya aku harus cepat lulus. Dan akhirnya pada saat sebulan setelah belajar bahasa Jepang, adalah wawancara. Nah, seharusnya sih nggak boleh kita langsung ujian bahasa Jepang dasar ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita lewati itu tes mata. Jadi mata kita dites. Oh iya, buat teman-teman yang tanya, boleh nggak sih pakai kacamata? Nah, buat teman-teman yang tanya, boleh dong, kan aku sendiri juga pakai kacamata. Tapi awalnya aku pikir nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh minus kan. Jadi pas masuk pertama kali ke lembaga dasar tuh aku nggak pakai kacamata. Jadi kacamatanya bener-bener dilepas. Terus pas di tes mata, aku udah ketakutan dong ya, pasti takut lah. Aduh, aku pasti gagal nih, karena kan udah sadar kalau mata aku itu minus gitu. Oke, pas di tes mata masih ukuran besar gitu kan. Kalau untuk tes mata itu ada kayak gini loh guys, kayak gini, ada kayak gini, terus kayak bolong ke sini gitu. Kita cuma sebut aja kalau kayak gini ke kiri gitu kan, terus ada lagi ke atas gitu kan. Terus nanti ada ukurannya dari terbesar sampai yang paling kecil gitu. Masih urut 2 dari atas kan, yang besar di atas kan, besar, sedang sampai kecil banget gitu. Masih nomor 2 dari atas, aku udah langsung nggak tahu ininya di mana gitu. Aduh, aku langsung bilang, maaf sensei, aku nggak tahu gitu. Aku udah takut banget kan gagal di tes mata gitu, karena kan udah sebulan aku waktu itu belajar bahasa Jepang. Ternyata puji Tuhan lulus, dan ternyata boleh pakai kacamata. Makanya aku selama udah pelatihan tuh udah pakai kacamata gitu. Akhirnya aku pakai lagi kacamataku. Nah, setelah kita tes mata, kita masuk tes wawancara. Nah, di wawancara ini juga aku pikir awalnya pertanyaannya mungkin yang sulit-sulit kali gitu. Ternyata kadang tergantung situasi sih. Kalau misalnya aku sendiri, yang ditanya cuman punya pacar gitu. Aneh ya, cuman ditanya punya pacar gitu. Dan aku bilang, iya waktu itu aku punya pacar. Terus ditanyain,
terus gimana dong pasangannya ditinggal, ya kan belum menikah, jadi masih pribadi-pribadi, ya nggak ada dong haknya untuk melarang kita kan gitu. Tapi ya mungkin yang dinilai dari wawancara itu adalah gimana kita jujur gitu loh, kan orang Jepang itu sangat menyukai yang namanya kejujuran gitu loh. Orang Jepang sendiri juga kan orang-orangnya jujur banget gitu kan. Terus itu yang biasanya ditanya sih paling apa tujuan ke Jepang, itu yang paling dominan banget ya, apa tujuan ke Jepang. Terus itu apa yang mau dikejar di Jepang, kayak gitulah ibaratnya gitu, apa yang mau dipelajarin di Jepang gitu, itulah umumnya. Tapi banyak yang melenceng sih daripada itu gitu, tergantung situasi pas wawancara itu. Bisa aja apa yang ditanya sama kayak aku, yang ditanya malah punya pacar atau enggak, aneh kan guys. Tapi ya udahlah, yang penting lulus aja gitu. Nah setelah lulus wawancara, akhirnya aku tes bahasa Jepang dasar, karena waktu itu kan aku udah sebulan ikut apa ya, karena udah sebulan ikut belajar bahasa Jepang dasar, dan aku juga udah lumayan tahu, sampai akhirnya aku coba untuk ikut ujian bahasa Jepang dasar dalam 1 hari itu loh guys. Biasanya sih kita harus punya tahap sih. Dalam 1 hari itu biasanya kita cuma tes mata sama wawancara, terus nanti ke bulan berikutnya kita baru tes bahasa Jepang dasar. Tapi karena kebetulan waktu itu aku udah yakin pasti bisa, sampai akhirnya aku direkomendasikan sama gurunya aku, orang yang ngajarin aku bahasa Jepang, direkomendasikan untuk sekalian ikut ujian bahasa Jepang dasar. Sampai akhirnya aku ikut, dan puji Tuhan lulus lagi gitu. Dan pas pengumuman seminggu kemudian ternyata lulus gitu. Aduh, puji Tuhan kali, emang Tuhan itu sangat menyertai perjalananku sampai ke Jepang gitu loh. Nah sampai akhirnya setelah lulus bahasa Jepang dasar, aku masuk ke ujian psikotes. Nah ujian psikotes juga nggak segampang yang kita pikirin gitu, menjebak semua. Tapi sebenarnya ujian psikotes itu hanya pengen tahu kepribadian kita sih, paling cuman tes apa gitulah kepribadian kita sendiri gimana gitu. Akhirnya aku lulus juga di psikotes, terus itu tes medical check up. Nah setelah lulus semuanya ini, setelah lulus tes mata, wawancara, bahasa Jepang dasar, terus itu psikotes dan medical check up, berangkatlah ke lembaga pusat, itu ada di Yogyakarta. LPK dasarku kan sebenarnya di Medan, terus itu dikirimlah ke LPK pusat, yaitu di Yogyakarta. Nah sampai di Yogyakarta, di sanalah perjuangan dimulai lagi guys. Nggak gampang sebenarnya, pelatihannya benar-benar keras. Kita nggak bisa pegang handphone, LPK dasar juga gitu, nggak bisa pegang handphone. Kita cuma dikasih handphone itu pada saat udah libur, hari Sabtu Minggu, Senin dikumpul lagi sampai hari Jumat baru dibagi lagi ya. Perjalanan mau ke Jepang ya harus kayak gitu, kita harus rela berkorban loh guys ya kan. Terus itu setelah itu aku masuk ke LPK pusat di Yogyakarta, dan di sana juga belajar lagi, dan ini kita ngambil itu untuk ujian level N4. Kita harus belajar sampai level N4 untuk perempuan. Kalau misalnya untuk laki-laki nggak lulus N4 pun dia udah bisa dapat job. Nah setelah aku berangkat ke LPK pusat, aku pikir juga awalnya di sana paling 3 bulan kayak gitu kan. Ternyata nggak sesuai yang kita pikirkan sih sebenarnya. Tapi ya kita harus tetap berpikir positif. Yang penting sampailah ke Jepang lah gitu kan. Ya kan setiap orang itu udah punya rezeki masing-masing gitu. Ada orang yang mungkin perjalanannya mulus-mulus saja, ada mungkin yang perjalanannya cepat, kilat, ekspres gitu. Ada yang perjalanannya harus gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, mungkin sampai menghabiskan sampai 2 tahun mungkin pelatihan sampai bisa di Jepang ya. Itu semua tergantung diri kita sendiri, terus tergantung rezeki dari Tuhan juga. Setelah itu aku masuk ke LPK pusat, di sana belajar lagi sampai ujian bahasa Jepang level N4. Dan ujian bahasa Jepang level N4 ini adalah ujiannya di Jakarta. Jadi kita itu ujian lagi ke Jakarta dengan biaya sendiri pastinya.
ujian ke Jakarta, kita dipersiapkan untuk pergi ke Jakarta. Dari yang daftarin udah dari lembaga pusatnya, kita tinggal pergi aja. Kita udah dipersiapkan tempat tinggal kita di sana, tempat kita nginap di sana, udah dipersiapkan lah ya, bayarnya kita juga ya udah dipersiapkan semuanya. Kita ujian, kalau kita udah lulus, waktu itu aku lulus ujian bahasa Jepang level 4 setelah aku sekitar 5 bulan di lembaga pusat. Nah setelah 5 bulan itu aku lulus. Pertama-tama sih aku gagal karena waktu itu aku baru-baru aja belajar bahasa Jepang 4, tapi kayak udahlah aku coba kayak gitu. Sebenarnya belum banyak yang aku pelajarin, tapi aku yaudah sok-sokan aja itu ikut ujian bahasa Jepang level 4. Nah akhirnya gagal gitu, tapi ya gagal bukan berarti akhir dong gitu. Ya udah coba lagi, sampai aku coba lagi, aku tunggu tes selanjutnya 2 bulan kemudian aku ujian lagi. Bukan GLPT ya yang ini ujiannya namanya NATES. Jadi ujian bahasa Jepang itu kan ada dua, ada NATES yang sekali 2 bulan, ada yang GLPT 2 kali setahun. Tapi yang paling baik itu sebenarnya GLPT. Cuman kan kalau kita lagi pelatihan, masa sih kita harus nunggu setengah tahun dulu baru ikut ujian. Sementara kan kita sebelum berangkat ke Jepang itu kan kita harus udah punya sertifikat N4 itu gitu. Nah, gara-gara itu ya udah NATES aja gitu. Jadi rata-rata kita semua itu ya ngambilnya NATES, tapi kalau misalnya kebetulan deket sama hari GLPT ya udah diambil GLPT gitu. Oke, nah setelah aku lulus NATES 4, kemudian aku direkomendasikan ke perusahaan-perusahaan di Jepang. Ya kebetulan banget hari itu setelah aku lulus ujian bahasa Jepang level N4, kebetulan langsung ada penerimaan job, yaitu perusahaan yang aku kerja sekarang, dan itu membutuhkan banyak. Itu kami sekitar 36 orang waktu itu, 36 orang. Nah pada saat itu kita diwawancara satu persatu. Pas diwawancara juga ya nggak seperti yang udah kita pelajarin gitu kan. Kita sering kan dikasih list, kemungkinan ini pertanyaannya nanti pas wawancara, dan ini wawancaranya udah pakai bahasa Jepang dan udah langsung datang dari Jepang. Tapi yang datang sih bukan pihak perusahaannya waktu itu, yang datang tuh pihak orang yang senta di sini, pihak yang apa ya namanya ya, kayak misalnya kita kan di pusat, terus ada lagi orang kayak lembaga yang kayak di Indonesia tadi, ada lagi di Jepang yang bakal membina kita di sini lagi gitu, yang akan bantu kita selama kita 3 tahun menghabiskan kontrak di Jepang gitu. Nah pihak mereka lah yang datang ke Indonesia, ke lembaga pusat, ke Yogyakarta. Nah kita diwawancarai gitu. Nah proses wawancaranya juga ya awalnya aja sih deg-degan, aduh pertanyaannya apa ya nanti. Nah, tapi setelah diwawancarai ya udah mengalir kayak air gitu lah ya. Ternyata pertanyaannya cuman kayak gini, malah kayak gitu sih. Tapi ya kita perlu juga sih mempersiapkan. Tapi pertanyaan waktu itu juga ya pertanyaannya cuma ini, belajarnya udah segini banget, pertanyaannya ternyata cuma segini ya gitu. Ya udah setelah selesai wawancara diputuskanlah kita berangkatnya kapan. Nah waktu itu aku wawancaranya kan bulan 7. Terus itu surat izin tinggalnya di Jepang itu baru keluar 4 bulan setelah wawancara. Nah waktu itu bulan 7 wawancara, hingga akhirnya aku diputuskan untuk berangkat ke Jepang itu bulan 11. 4 bulan. Dan selama 4 bulan itu aku pulang ke, nggak 4 bulan sih, 1,5 bulan, mungkin 1,5 bulan aku minta libur dari Yogyakarta, dari lembaga pusat. Terus aku pulang ke rumah orang tua, bantu orang tua dulu ya, temu kangen lah sama orang tua. Terus itu setelah selesai itu balik lagi ke lembaga pusat, terus belajar kayak biasa lagi sambil nunggu GLPT sambil nunggu surat izin kita keluar gitu. Nah gitu keluar, terus kita itu disuruh kayak ke badan apa ya gitu, kayak kita kayak ada pelatihan gitu, karena kan
perusahaanku kan perusahaan plastik tapi yang bikin bagian-bagian mobil yang terbuat dari plastiknya. Nah kita itu ada kayak pelatihan ke suatu apa ya, aku juga udah lupa, BDI ya namanya gitu. Terus di situ kita diperkenalkan mesin-mesin gitu, ada badan apa itu aku juga nggak tahu, udah lupa namanya apa, tapi itu adalah tempat dari pemerintahan untuk kita belajar di sana, pelatihan di sana. Terus kita selama 2 minggu atau 3 minggu pelatihan di sana. Setelah selesai itu kita disuruh medical check up. Sebelum berangkat ke Jepang kita medical check up lagi. Nah setelah kita medical check up, kita nunggu beberapa minggu kemudian kita berangkat ke Jepang. Nah setelah di Jepang kita masuk yang namanya Senta lagi guys. Nah di sini ini ada lagi lembaganya, tapi ini lembaga yang sama seperti yang ada di Yogyakarta itu. Dan di sini juga banyak guru-gurunya, banyak pembimbingnya yang ngajarin kita. Dan di Jepang ini kita juga masuk ke suatu pelatihan lagi sekitar 1 bulan kita di situ. Sebulan kita di sana dibimbing, nggak hanya bahasa Jepang aja, kita dibimbing budaya Jepang, terus itu cara buang sampah di Jepang, terus kita diajarin belanja di Jepang kayak gimana, terus cara bersihkan ini, pokoknya banyak lah yang diajarin, cara buang sampah, cara benerin mungkin alat-alat yang dipakai untuk masak, tempat tidurnya, cara bersihkan rumah-rumah di Jepang seperti apa gitu. Pokoknya banyak banget yang diajarin ke kita. Dan sebulan penuh kita benar-benar gak pegang handphone, ya benar-benar dikurung lah gitu. Nah setelah 1 bulan selesai, kita dianterin ke perusahaan kita masing-masing. Nah di perusahaan kita juga udah dipersiapkan seperti rumah kita gitu. Rumah udah dipersiapkan, terus itu udah dipersiapkan juga fasilitas yang kita perlukan kayak gas, mungkin kulkas, tempat masak, terus untuk masak nasi, untuk masak minum, udah dipersiapkan semuanya. Kita tinggal mempersiapkan hati kita untuk kerja, untuk mempersiapkan tenaga gitu loh, untuk kita kerja lagi. Jadi sebelum aku ke Jepang itu benar-benar menghabiskan waktu 1 tahun sampai akhirnya aku benar-benar udah di Jepang sekarang ini. Dan nggak gampang sih perjuangan sampai ke Jepang ini, itu bener-bener nggak gampang banget lah pokoknya. Kita selama pelatihan itu juga nggak gampang, kita nggak hanya fokus belajar bahasa Jepang, kita juga dilatih untuk fisik, kita harus lari, push up, sit up, pokoknya kita dididik benar-benar, kita dibimbing benar-benar, kita buat kesalahan langsung dimarahi, langsung dihukum gitu. Tapi ya kalau dari aku sendiri sih, dari pengalaman yang aku alami sendiri, ya emang benar sih kita harus bersakit-sakit dahulu gitu. Emang harus kita rasakan dulu sakitnya kalau kita mau mendapatkan sebuah hasil gitu loh. Kadang kan kita ke Jepang tuh bukan karena untuk diri sendiri ya. Banyak orang yang datang ke Jepang itu sebenarnya karena dia pengen mengubah nasib keluarganya. Sama kayak aku juga yang pengen bantu bapak aku yang sakit, tapi tahun lalu udah meninggal. Ya sebelumnya karena sakit, terus itu adik-adik aku juga makan gak makan. Nah karena itulah aku berjuang sampai ke Jepang ini ya. Kalau ingat sakitnya di LPK, sakitnya dibentuk ya, sebenarnya aduh capek lah, nggak mau gitu loh. Tapi karena ada satu hal yang bikin kita harus mau, harus bisa sampai kerja di Jepang, makanya berusaha gitu loh. Jadi waktu itu benar-benar karena keadaan yang memaksakan aku akhirnya mau dibentuk gitu loh. Ya setiap orang itu sebenarnya punya hal yang sama menurut aku ya. Setiap orang itu pasti punya hal pasti setiap orang itu punya hal yang, oh aku harus kayak gini, keluarga aku harus gini, pastinya ada dong. Nah kalau teman-teman ada hal yang ingin kalian ubah, mungkin orang tua kalian yang lagi sakit, kalian mau bawa berobat orang tua kalian, atau mungkin rumah kalian gak ada pengen beli rumah, atau mungkin adik-adikmu yang mau sekolah
tapi kamu nggak bisa nyekolahkan kalau kerja di Indonesia, atau orang tuamu mungkin nggak bisa kerja, kamu harus biayain mereka, ya udah pakai aja itu untuk kamu bersemangat dalam menjalani pelatihan kalau mau kerja ke Jepang. Ya aku bisa bilang kayak gini karena pengalaman aku sendiri sih, karena kan pelatihan di lembaga itu bener-bener gak gampang, bener-bener sakit. Banyak orang nyerah ke Jepang karena pelatihannya sama pendidikannya itu keras. Jadi kalau misalnya kamu mungkin merasa mau nyerah pas pelatihan, ya udah ingat aja tujuan utamamu. Oh, aku harus ngelihat orang tuaku bahagia. Oh, aku harus ngelihat adik-adikku sampai universitas. Oh, aku harus lihat bapak mamaku makan daging, setidaknya kayak gitulah. Aku harus lihat bapak mamaku punya rumah sendiri, nggak ngontrak lagi. Atau aku pengen lihat keluargaku nggak dihina sama keluarga yang lain lagi. Apalagi kan kalau kita lagi susah-susahnya banyak tuh ya, kadang diremehin sama tetangga-tetangga ataupun dianggap remeh sama orang-orang. Ya udah, kita ingat aja itu, gimana supaya keluargaku nggak dianggap remeh lagi sama orang lain. Sebenarnya kita nggak perlu sih membuktikan ke orang-orang versi terbaik kita, tapi kan ya kalau memang dengan berpikiran seperti itu buat kamu lebih semangat untuk menjalani pelatihan, ya kenapa tidak? Ya udah, nggak apa-apa, gunakan itu aja yang terus kamu pikirkan sampai akhirnya kamu nggak sadar udah selesai pelatihan sampai kamu akhirnya kerja di Jepang. Ya aku sih sebenarnya dulu kayak gitu juga sih mikirnya, aduh bapak aku sakit, aduh bapak aku makan gak makan, aku harus ngasih bapakku makan daging sekali seminggu lah, harus bisa makan. Ya itu bener, aku dulu kayak gitu, mikirnya kayak gitu, sampai akhirnya pelatihannya nggak terasa, sampai akhirnya aku diputuskan berangkat ke Jepang. Aku kayak, oh Tuhan, akhirnya aku bisa ke Jepang. Aduh, ini beneran di Jepang gak sih? Tahu gak sih, aku bagaikan orang yang katrok banget, kayak nggak pernah di bandara kayak gitu. Itu pertama kalinya aku naik pesawat. Oh enggak sih, waktu ke Jogja aku udah naik pesawat. Ya pokoknya ke luar negeri pertama kalinya gimana, pasti kan senang banget ya kayak gitu ya, walaupun sebenarnya belum itu akhir finishnya, dan harus dimulai lagi setelah kita kerja di Jepang. Benar-benar benar-benar diuji lagi hati kita di Jepang, karena kan kerja di Jepang juga berat ya, kerja Jepang juga berat. Oke lah teman-teman, inilah dulu yang bisa aku bagikan di video kali ini ya. Tapi ngomong-ngomong, ini adalah baju aku selama aku pelatihan di Indonesia, aku bawa ke Jepang. Ini adalah baju putih hitam biasanya kita pakai. Ini aku pakai, kangen aja gitu pakai baju perjuangan. Ya udah, terima kasih teman-teman udah nonton video aku sampai selesai. Ditunggu ya video aku selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bye.